Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan dan memaparkan materi presentasi tentang asal-usul bahasa dan juga fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luh Pariani, saya dari kelas D semester 1 Ilmu Komunikasi. Daftar isi materi. Yang pertama, saya akan memaparkan asal-usul bahasa. Kemudian yang kedua, teori menurut Max Muller mengenai bahasa yang spekulatif. Lalu yang ketiga, ada manusia Cro-Magnon. Selanjutnya, saya akan memaparkan fungsi bahasa dan yang terakhir, teori menurut Meyer Larry L. Barker dan juga Book. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan dan memaparkan materinya. Yang pertama, asal-usul bahasa. Asal mula bahasa pada spesies manusia telah menjadi topik yang didiskusikan oleh para ilmuwan selama beberapa abad. Walaupun begitu, tidak ada konsensus mengenal asal atau waktu awalnya. Salah satu masalah yang membuat topik tersebut sangat susah untuk dipelajari adalah tidak adanya bukti langsung yang kuat, karena tidak ada bahasa atau bahkan kemampuan untuk memproduksinya menjadi fosil. Tahukah kamu, sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Lalu, kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan meniru sumber suara benda tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan manusia berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda, dan kemudian berkembang menjadi bahasa. Sedangkan bahasa yang beraneka ragam dan berbeda-beda di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Saat itu, nenek moyang kita melakukan migrasi ke berbagai negara di dunia untuk mencari sumber makanan. Isolasi budaya ini membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara. Ini disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan bahasa di tiap negara atau daerah menjadi berbeda. Pada tahun 1871, Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man and Selection in Relation to Sex berspekulasi bahwa saya tidak dapat melakukan bahwa bahasa berasal dari imitasi dan modifikasi, dibantu oleh isyarat dan gerakan terhadap berbagai suara alam, suara binatang, dan teriakan naluriah manusia sendiri. Kemudian yang kedua ada teori menurut Max Muller. Teori asal mula bahasa yang spekulatif menurut ahli sejarah bahasa Max Muller pada tahun 1861 yaitu yang pertama, teori Bow-wow atau Caku, yang Muller kaitkan dengan filsuf Jerman Johann Gottfried Herder menganggap kata-kata bermula sebagai imitasi dari teriakan hewan-hewan liar atau burung. Kemudian yang kedua, teori Puh, menganggap kata-kata pertama sebagai teriakan dan kata seru emosional yang dipicu oleh rasa sakit, senang, terkejut, dan lainnya. Muller menyarankan apa yang disebut dengan teori dingdong yang menyatakan bahwa semua makhluk memiliki sebuah getaran resonansi alami yang digemakan oleh manusia dalam perkataan awalnya dengan suatu cara. Kemudian ada teori Yoheho, meyakini bahasa muncul dari kegiatan kerjasama yang teratur dan usaha untuk mensinkronisasi otot sehingga menghasilkan suatu suara yang menghela bergantian seperti ho. Lalu ada teori yang tidak ada dalam daftar Max Muller tapi diajukan oleh Sir Richard Paget pada tahun 1930. Menurut teori Tata, manusia membuat perkataan pertama dengan menggerakkan lidah yang meniru gerakan manual, membuatnya terdengar bersuara. Banyak ilmuwan saat ini menganggap semua teori tersebut tidak sepenuhnya salah, karena kadang-kadang memberikan ilham. Namun, teori-teori ini dianggap naif secara komikal dan tidak relevan.
Masalah dalam teori-teori tersebut adalah sifatnya yang sangat mekanistik. Teori-teori tersebut mengasumsikan bahwa sekali leluhur kita menyadari kejeniusan mekanisme untuk menghubungkan suara dengan makna, bahasa secara otomatis berkembang dan berubah. Lalu yang ketiga ada manusia Cro-Magnon. Cro-Magnon tinggal di gua-gua. Mereka berkomunikasi lewat gambar-gambar yang mereka buat pada tulang, tanduk, cadas, dan dinding gua yang banyak ditemukan di Spanyol dan Perancis Selatan. Dalam perkembangan berikutnya, antara tahun 40.000 dan 35.000 tahun lalu, Cro-Magnon mulai menggunakan bahasa lisan. Kelebihan Homo sapiens dari makhluk sebelumnya adalah kemampuan mereka untuk mengembangkan salah satu jenis tanda yang disebut simbol atau lambang. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, mereka menemukan cara-cara bertani demi kelangsungan hidup mereka. Mereka memiliki lebih banyak pengetahuan, namun mereka belum dapat menulis. Sekitar 5.000 tahun lalu, manusia melakukan transisi komunikasi dengan memasuki era tulisan. Sementara bahasa lisan pun terus berkembang. Transisi paling dini dilakukan bangsa Sumeria dan bangsa Mesir kuno. Lalu bangsa Maya dan bangsa Cina yang mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Tahun 2000 sebelum Masehi, papirus digunakan secara luas di Mesir untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam informasi. Penyebaran sistem tulisan ini akhirnya sampai ke Yunani. Bangsa Yunani lah yang kemudian menyempurnakan dan menyederhanakan sistem tulisan ini. Mencapai 500 tahun sebelum Masehi, mereka telah menggunakan alfabet secara luas. Akhirnya, alfabet Yunani itu diteruskan ke Roma, tempat sistem tulisan ini disempurnakan lagi. Sistem tulisan dan bahasa lisan itu terus berkembang hingga kini, kita pun memasuki era cetak pada abad ke-15, yang beberapa abad kemudian disusul era radio, televisi, dan komputer. Selanjutnya yang keempat, ada fungsi bahasa. Mengapa manusia berbahasa dan mengapa terdapat banyak bahasa di dunia? Kemampuan berbahasa manusia yang membedakannya dari hewan lain yang lebih rendah merupakan akibat dari pembesaran dan perkembangan otak manusia. 10 salah satu pandangan mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di berbagai bagian dunia merasa perlu merancang solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Fungsi bahasa yang mendasar adalah untuk menamai atau menjuluki orang, objek, dan juga peristiwa. Setiap orang punya nama untuk identifikasi sosial. Orang juga dapat menamai apa saja. Misalnya, objek-objek yang berlainan, termasuk perasaan tertentu yang mereka alami. Kemudian yang terakhir ada teori menurut Mead Larry L. Barker dan Book. Menurut Mead Larry L. Barker, bahasa memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, penamaan, naming atau labeling. Yang kedua ada interaksi, dan yang terakhir ada transmisi informasi. Yang pertama, fungsi penamaan, naming atau labeling, merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Lalu fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. Dan fungsi transmisi informasi yaitu melalui bahasa informasi dapat disampaikan kepada orang lain dan juga menerima informasi setiap hari, sejak bangun tidur hingga Anda tertidur kembali, dari orang lain, baik secara langsung atau tidak melalui media massa misalnya. Fungsi bahasa inilah yang disebut fungsi transmisi. Barker berpandangan keistimewaan bahasa sebagai sarana transmisi informasi yang lintas waktu dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita. Kemudian ada teori menurut Book. Agar komunikasi berhasil, bahasa setidaknya harus memenuhi 3 fungsi, yaitu yang pertama, untuk mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa, kita dapat mempelajari hal yang menarik minat kita. Yang kedua, berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita bergaul dengan orang lain untuk kesenangan kita, mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita, dan mengendalikan lingkungan kita termasuk orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita, yaitu memungkinkan kita untuk hidup teratur, saling memahami mengenai diri kita, kepercayaan-kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita.
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om.